Good morning, Sukma. Mau ngapain kamu sini? No. Nggak bagus kasih aura negatif di pagi hari. Justru saya pagi-pagi kesini mau tawarin sarapan buat Sukma. Aku bawain kamu cake pertunangan cucu kesayangan kamu. Kan waktu itu kamu pernah bawain aku cake. Maaf ya Sandra, saya lagi nggak minat makan kue. Saya lagi diet. Udahlah Sandra, kamu nggak usah basa-basi, nggak usah muter-muter. Langsung aja kamu mau bilang apa? Wajar sih kalau kamu itu nggak mood makan. Kalau kamu itu merasakan kegelisahan, kegundahan. Saya bisa maklumin sih. Apalagi kalau sampai kebusukan kamu itu terbongkar. Nggak kebayang sih. Pasti nggak mood makan sampai berminggu-minggu ya kan? Maksudnya apa ya? Rahasia kotor. Jangan-jangan Sandra tahu kedatangan Arumi semalam. Teh, nih, ayah buatkan kamu teh manis panas. Minum dulu, biar badan kamu jadi hangat. Makasih Ayah. Oh ya, ini, ayah penasaran. Bagaimana sih caranya kamu bisa keluar dari penjara? Soalnya ayah sama ibu tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kamu dari penjara. Mas, Rena gak usah ditanya-tanya dulu soal itu. Biar dia nenangin diri dulu, Mas. Gak apa-apa, Bu. Rena memang harus cerita. Rena gak mau menutupin rahasia apapun lagi dari Ibu. Mungkin Rena jadi seperti ini tuh karena Rena gak jujur sama Ibu. Langit yang udah bebasin Rena, Bu. Dia udah cabut kasus Rena, makanya Rena bisa bebas. Bener dugaanku. Si Langit pasti bucin banget sama Renata. Semua impian gue jadi orang tajir abis ini bakalan terwujud. Langit pasti sayang banget sama kamu, Renata. Buktinya, dia udah memberikan keputusan yang tepat sekali. Mas, tolong jangan ngomong hal-hal yang aneh-aneh dulu tentang Langit. Langit dan keluarganya itu nggak baik untuk Renata, Mas. Kamu nggak lihat apa yang udah mereka lakuin ke Rena, Mas? Mereka tuh udah menjarain Rena. Itu kan tadinya. Sekarang buktinya, Renata sudah bebas. Ya tetap aja, Mas. Mereka udah buat Rena menderita. Renata, Ibu rasa kita harus pindah dari sini, Nak. Ibu nggak mau kamu terlibat masalah lagi sama keluarga mereka. Ibu nggak mau kalau kamu menderita lagi, Nak. Pindah? Ngapain harus pindah? Ya untuk keselamatannya Renata, Mas. Mas, kamu nggak bisa bayangin gimana hati aku, Mas. Aku yang membesarkan Renata. Aku yang udah rawat Renata sampai dia seperti ini, Mas. Dan waktu anakku di penjara,
Aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku gak mau Renata menderita lagi. Aku gak kuat, Mas. Aku gak mau itu terjadi lagi. Udah Ibu. Ya, kita pergi ya. Kalau perlu kita pergi keluar kota. Rena juga gak mau terjadi lagi kejadian yang kayak udah-udah. Aduh, kok pada mau pindah begini? Terus impian gue jadi orang tajir gimana? Bahaya ini. Kamu takut ya? Kalau semua kebusukan kamu itu pasti akan terbongkar. Kamu jangan asal nuduh ya, Sandra. Emangnya kamu tahu apa? Saya tahu semuanya. Aku dengar pembicaraan kamu sama perempuan itu. Teriak-teriak di dalam kamar kamu. Aku dengar semuanya. Atau ini mungkin udah saatnya semua kebusukan kamu akan terbongkar. Kamu dengar apa enggak? Kamu pasti asal nuduh. Pasti kamu lagi bohong, iya kan? Sandra itu nggak pernah bohong. Atau gini aja, saya kasih tahu aja semua kebusukan kamu sama orang-orang yang ada di rumah ini. Kayaknya itu lebih menarik. Dava! Yasmin! Sandra, Dava! Sandra, saya mohon, Sandra, saya mohon, hentikan, ya, tolong jangan bongkar rahasia saya nggak mau hidup saya hancur kalau kamu ungkap rahasia saya, jangan ya, saya mohon banget. Nggak nyangka banget Sukma bakal seperti ini. Pasti busuk banget kelakuannya sampai setakut ini. Sandra, tolong jangan ngadu ya. Jangan katakan apapun sama mereka. Saya mohon, Sandra, tolong banget ya. Aduh, oke. Kalau kamu mohon, semua itu ada harganya. Semua itu harus dibayar. Kalau kamu minta aku untuk stop, kamu cicipin kue pertunangan cucu kesayangan kamu di atas kaki saya. Ayo, kok masih berpikir? Atau saya bongkar aja sekalian? Biar orang semua tahu semua kebusukan kamu. Ayo, sujud dan makan cake-nya di atas sepatu saya. Sakit ya? Sandra. Saya itu nggak sebodoh yang kamu pikir. Kamu ngancam saya? Mimpi kamu. Lagian kalau kamu tahu rahasia saya, kamu nggak akan tuh ngancem-ngancem seperti ini. Pastinya mulut kamu koar-koar sama keluarga sini. Jadi itu namanya apa ya? Namanya kamu itu halu. Lagian ya,
Saya tuh nggak ada nyimpen sesuatu atau rahasia di keluarga ini. Kalau kamu tahu rahasia saya, coba kamu buktikan. Saya pastikan sih nggak ada. Ayo, silakan kamu buktikan. Tapi saya yakin kamu itu akan kecewa. Sandra, itu kue kamu. Dimakan ya. Kan kata kamu enak. Bye. Kalau pindah ke kampung lagi, percuma dong gue mimpi jadi orang kaya. Sini, bantu. Beres kan? Makasih ya. Iya. Rey, ada yang mau ayah obrolin sama kamu. Ngobrolin soal apa ya? Begini, ayah tahu hubungan kamu sama cowok itu. Sebentar. Ayah lupa ingat namanya. Langit. Sama Langit. Ayah tahu hubungan kamu sama Langit. Walaupun ujung-ujungnya itu nggak enak ya, membuat kamu berakhir di ruang tahanan. Dan ayah juga tahu itu berat sekali buat kamu. Dan buat hidup kamu jadi nggak enak. Tapi yang ayah mau, jangan karena masalah itu, masa depan kamu jadi berantakan, Rey. Jangan. Maksud ayah apa? Rena nggak ngerti. Begini, Nak. Jadi, masalah itu, setiap orang pasti punya masalah. Semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada masalah. Tapi justru masalah itu harus membuat kita jadi belajar. Belajar lebih tegar. Lebih dewasa dalam berpikir. Sekarang ayah tanya sama kamu. Kamu ke Jakarta waktu itu. Tujuan kamu mau kerja kan? Mau membuat hidup kita lebih baik kan? Betul nggak? Iya ya. Rena mau merubah nasib kita biar jauh lebih baik. Itu kan. Kalau hanya karena cowok itu, semua cita-cita kamu, semua apa yang kamu impi-impikan jadi berantakan, jadi hancur semuanya. Buat apa? Kamu mau jadi apa? Kalau kamu tetap hidup di kampung? Hidup kita akan begitu-begitu aja, Nak. Kamu udah sarjana loh. Susah-susah kamu kuliah, lulus dengan nilai yang terbaik. Lupain masalah. Karena masalah ini sampai kapanpun kamu gak akan bisa lupain. Sampai kamu tua pun kamu gak akan bisa lupain. Masalah itu bukan untuk dilupain. Dihadapin. Diselesaikan. Jangan biarkan masalah ini menghantui kamu sampai kamu tua nanti. Jangan, Rey. Capek sendiri kamu nanti. Terus ayah mau aku kayak gimana? Bagus. Kamu udah masuk ke dalam permainan ayah, ya. Ya, kok diam? Oh ya. Ayah mikirin kamu, Rey. Ayah takut kamu kecewa lagi. Yang ayah mau, kamu harus tetap berjuang. Raih terus mimpi kamu, raih terus cita-cita kamu. Jangan karena masalah ini kamu langsung lemah. Ayah yakin kok kamu pasti mampu kok. Kamu pasti bisa kok, Rey. Bisa. Kamu tetap ya di kota besar, di Jakarta. Jangan sampai masalah ini membuat kamu jadi hancur. Wujudkan lagi cita-cita kamu.
Iya ya. Semua yang ayah bilang itu benar. Rena tuh nggak boleh kalah sama keadaan. Rena harus raih cita-cita Rena. Walaupun sulit, dengan niat dan tekad yang baik. Yes, kamu betul sekali. Sekarang temuin ibu kamu. Kasih pengertian ke ibu kamu. Ayah yakin sekali ibu kamu pasti bisa ngerti. Bilang sama ibu kamu, kalau mental kamu sama seperti mental ayah. Mental seorang pejuang yang nggak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Apalagi sama langit. Hah? Hah? Iya ya. Nanti Rena bilang sama ibu. Ya Allah, jauhkanlah anakku Renata dari makhlukmu yang ingin berbuat jahat, ya Allah. Aku gak ingin Renata menderita lagi karena perlakuan dari langit dan keluarganya. Jadi hamba mohon padamu, ya Allah. Aku gak ingin anakku menderita lagi. Dan hamba mohon, jauhkanlah anak hamba dari langit dan juga keluarganya. Amin, amin, ya Allah. Renata, kamu ngapain di situ, Nak? Sini masuk. Aduh, berisik banget, Mas. Iya sayang, ini suara musik apa ya? Kenceng amat sih. Kenceng banget. Apa sih? Ih, berisik. Biar ibu yang lihat. Bener-bener bikin jengkel. Ayo sayang. Langit pasti happy banget. Berisik banget sih. Ya ampun, Luna. Ngapain itu? Pagi semua. Gimana? Lucu nggak surprise yang aku siapin buat Langit? Rey, ayo dong. Ngomong sama ibu kamu. Ngomong apa, Mas? Bu, ada apa, Nak? Kamu udah selesai kemas-kemas barang-barang kamu? Udah, Bu. Rena, kamu mau ngomong apa, Nak? Kamu kan udah janji sama ibu kalau nggak ada lagi yang ditutup-tutupin, kan?